لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim yang pada pertemuan lampau kita bahas perkataan-perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita tidak bersikap ekstrim sebagaimana sebagian dari kalangan Bani Israel bersikap ekstrim, ghulu, tanattu', berlebihan dalam ibadah. Maka di sini ada tafri' dan pencabangan masalah kepada beberapa masalah furu' atau masalah cabang dalam Islam yang beliau sebutkan dengan contohnya yang pada kali ini kita bahas. Contohnya yaitu pensifatan salatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, terutama ketika beliau menjadi imam di salat fardu, ya. Maka beliau menyebutkan beberapa hal, terutama hadis-hadis Nabi SAW yang menggambarkan bagaimana karakter salatnya beliau dan keimaman beliau di salat jamaah fardu terutama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa amma ma fihi min wasfi salati Rasulillah SAW bitakhfif, dan adapun apa yang ada dalam masalah tidak bertasyaddud, tidak bersikap keras atau berlebihan dalam beragama, itu diantaranya bagaimana Rasulullah SAW itu salat bitakhfif. Takhfif yaitu ringan. Rasulullah SAW ketika menjadi imam, maka beliau salatnya ringan. Ya, mungkin dikecualikan di salat subuh mungkin ya. Tapi di umumnya salat fardu, salat beliau ringan. Dan itu juga yang kita rasakan kalau misalnya kita di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kita dapatkan salat zuhur, asar, maghrib dan isya itu ringan. Ya, tidak terlalu lama gitu. Namun tidak juga mematuk-matuk tentu saja. Adapun salat subuh, maka memang disunnahkan bacaan lumayan panjang. Nanti akan ada sebutannya insyaallah di pembahasan kita ini. Fa fi sahihaini anhu, dan ada di dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi SAW, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yujizus salata wa yukmiluha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara karakter salatnya, beliau biasa yujiz as-salat, meringkas salat, meringkas maksudnya meringankan salat dan menyempurnakannya. Artinya ringan namun perfect gitu loh. Bukan ringan namun kurang. Ada orang salat ringan, ringkas, namun beberapa rukunnya atau beberapa bacaannya itu enggak dibaca. Jadi di sini menengah, tawasud Rasulullah SAW, tidak terlalu lama dan tidak terburu-buru, meringkas salatnya. Yujiz, ijaz yaitu ringkas salatnya dan menyempurnakan salatnya. Jadi tidak ada yang ketinggalan dari rukun, dari kewajiban, dan bahkan juga sunnah. Fa fi sahihaini aidan anhu qal, dari sahihain Sahih Bukhari Muslim, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
ma sallaitu wara'a imamin qad akhaffa salatin. Tidak pernah aku melihat ada orang yang lebih ringan salatnya wala atamma, dan lebih sempurna salatnya daripada salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada dua sifat yang disebut oleh Anas bin Malik dalam hadis ini tentang salatnya Nabi SAW. Yang pertama, akhaf yaitu ringan, paling ringan. Nggak ada yang lebih ringan daripada salatnya Rasulullah, dan juga atam, nggak ada yang lebih sempurna daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Al-Bukhari menambahkan, wa in kana la yasma'u bukaa as-sabiyyi fayukhaffif makhafata an tuftatana ummuhu. Dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar buka as-sabi, yaitu tangisan anak kecil, ketika Nabi SAW mendengar tangisan anak kecil, maka Rasulullah langsung meringankan salatnya. Khawatir apa? Khawatir ibunya anak kecil tersebut terfitnah. Nah, di sini ada beberapa pelajaran, jemaah. Ya, pertama, bahwasanya anak kecil dibawa ke masjid itu nggak masalah. Di sini buka as-sabi. As-sabi berarti anak yang belum baligh, entah dia balita atau usia di atas balita. Al-muhim dia as-sabi, anak kecil. Kemudian nangis, ya. Maka yang faedah kedua, Rasulullah SAW meskipun berada di kondisi sedang menjadi imam, sedang sholat, beliau tetap memiliki inayah dan ihtimam, perhatian kepada kondisi makmum. Ya, di antara kondisi makmum mungkin ada yang berusia tua, dan di antara kondisi makmum ada yang membawa anak, dan anak ini nangis. Ingat, nangis bukan teriak-teriak, bukan main-main di masjid, bukan. Adapun riwayat Hasan dan Husain yang Rasulullah itu sedang sholat, kemudian ditindih punggungnya karena masih kecil, masih balita ketika itu, dan Rasulullah ridho akan itu. Ketika ada sahabat setelah sholat pengen mencabut Hasan dan Husain yang gelendotan ketika sholat Nabi SAW, itu kata Nabi, biarkan saja. Ya, barang siapa yang mencintai Hasan dan Husain berarti dia mencintaiku. Gitu. Tapi ini ketika beliau jadi imam, artinya anak-anak ini hanya membebani dan memberatkan diri Rasulullah SAW saja, dan itu pun Rasulullah ridho gitu loh, karena beliau di depan imam sendiri. Adapun beda konteksnya kalau anak-anak itu ribut ganggu orang lain. Nah, ini beda konteks. Jadi sebagian dari jemaah ya di tempat lain mungkin beralasan anaknya itu berisik misalnya. Udah biarin berisik, namanya juga anak-anak. Ya betul, namanya juga anak-anak, sahih. Dari sini kita beri udzur pada anak-anak itu. Tetapi kalau berisiknya ini membuat jemaah terganggu dan merusak solat dan hati mereka saat solat, maka ini kan bermadarat pada orang lain. Adapun Hasan dan Husain itu hanya Rasulullah SAW yang mungkin kena kesulitannya gitu loh. Tapi karena beliau ridho dengan kedua cucunya ini, maka Rasulullah SAW tahan, gak masalah, biarin. Dan dalam semua riwayat, Hasan dan Husain itu gelendotannya pada Rasulullah saja, enggak pergi kemana-mana kemudian gangguin jemaah, enggak. Ini beda, berarti halnya beda. Karena saya pernah berdebat sama seorang jemaah yang di masjid yang saya imami di Cilangkap. Ketika itu anak itu berisik terus gitu loh, pas lagi sholat berisik, kemudian padahal tamu gitu, bukan orang situ, bukan warga situ. Maka ketika terus berisik, orang pada zikir, kemudian anak ini terberisik, saya tegur gini, bapaknya nggak terima. Sampai saya keluar pun bapaknya tetap aja berusaha mendebat, berdalih dengan Hasan dan Husain. Maka saya bilang, Anda salah dalam memberi dalil. Kalau melihat konteks Hasan dan Husain, itu yang mungkin kena batunya atau kena ruginya sedikit hanya Rasulullah saja. Dalam riwayat itu Hasan dan Husain enggak teriak-teriak, enggak. Cuman gelendotan sama Nabi SAW. Dan itu anak kecil seperti itu, kalaupun Anda sebagai jemaah
bawa anak kecil dan dia gelendotan pada Anda seorang, ya khalas, itu nggak mengganggu jemaah lain, mungkin nggak mengganggu jemaah lain. Tapi kalau misalnya anak ini bercanda, injek-injekan, nempeleng teman-temannya terus rame gitu di sholat berjamaah, maka ini kan merugikan orang lain. Jadi jangan suatu konteks yang beda dibawalah hadis yang nggak nyambung dengannya gitu loh. Nah begitu jemaah sekalian. Taib. Kemudian di faedah hadis yang tadi kembali ke Nabi SAW, kok mendengar ada suara anak ya menangis, maka beliau meringankan sholatnya. Di sini faedah bahwasanya anak-anak pun diperbolehkan didatangkan ke masjid selama tidak mengganggu dengan bercandanya mereka. Adapun kalau nangis maka itu kan aksidental. Nggak bisa kita salahkan juga kalau itu. Ya aksidental, insidental. Nah, faedah berikutnya, makhafata an tuftatana ummuhu, khawatir Rasulullah ibunya terfitnah lagi sholat. Maksudnya terfitnah apa? Hatinya terganggu. Karena seorang orang tua, anaknya rewel atau nangis pas lagi sholat, itu pasti gelisah. Bimbang antara mau batalin sholat kemudian bawa tuh anak keluar, atau tetap sholat tapi nggak enak sama jemaah jadinya, gitu kan? Itu namanya fitnah itu. Jadi terfitnah hatinya. Maka Rasulullah mempercepat, meringankan, makin meringankan sholatnya. Ini diantara faedah. Ya. Juga faedah lainnya adalah ibu-ibu ketika itu ke masjid gitu loh. Ibu-ibu ketika di zaman Nabi SAW juga ke masjid. Walaupun ada hadis Nabi SAW ya bahwasanya sholatnya seorang dari kalian wahai perempuan di rumah lebih afdal daripada sholat di masjid. Tetapi kenyataannya di zaman Nabi SAW banyak sahabiyat itu sholat di masjid. Berarti ini menunjukkan bahwasanya perempuan diperbolehkan sholat di masjid. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya janganlah kalian mencegah perempuan-perempuan kalian untuk ke masjid kalau misalnya mereka minta izin ke masjid. Biarkan mereka ke masjid. Jadi boleh selama perempuan-perempuan ini tidak mengundang fitnah. Ya, jadi hukum asal perempuan ke masjid itu boleh untuk sholat berjamaah selama tidak mengundang fitnah. Namun sholat di rumahnya mereka lebih afdol. Sholat di rumahnya mereka lebih afdol. Ya begitu. Nah, jadi fikihnya seperti itu jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi ketika seorang imam mendengar ada anak kecil yang nangis, maka ditakhfif sholatnya. Tapi ditakhfif ini gimana? Diringankan. Diringankan ini gimana? Sebenarnya ada riwayat lain nanti akan disebutkan, tapi kita lebih dahulukan sekarang. Imma diringankan ya bacaan di qiyam berdiri, imma diringankan dari segi bacaan-bacaan ruku', sujud, i'tidal dan duduk di antara dua sujud dengan bacaan sesimpel mungkin, itu bisa. Itu bisa. Tetapi yang lebih mungkin lebih diringankan adalah bacaan ketika qiyam, berdiri. Taib, apakah takhfif itu adalah mempercepat bacaan atau mempersedikit bacaan? Zahirnya wallahu alam bukan mempercepat bacaan, melainkan menyedikitkan porsi bacaan. Misal baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ini rukun, nggak boleh Al-Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim, ada nangis Maliki Yaumiddin, amin langsung itu ya nggak bisa lah, itu batal, itu bisa-bisa. Ya nggak sah, harus ulang lagi Fatihahnya gitu kan. Jadi Fatihah tetap, namun kemudian ketika membaca misalnya tadinya dia meniatkan baca satu halaman, misal. Nah, karena ada yang nangis maka dia pendekkan. Jadi bacanya apa? Misalnya ya udah baca yang juz amma akhir-akhir deh. Misal idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi. Itu bacanya dengan normal. Jadi bukan berarti tetap baca banyak tapi cepet-cepet, buru-buru. Kalau kayak gitu nanti bakal apa? Oh, nih imam nih gara-gara buru-buru ini gara-gara apa? Gara-gara ini nih. Anak-anak nih, ya jadinya imamnya buru-buru. Tadi baca waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Ada anak nangis langsung. Waduh,
Langsung cepetin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yuqimun dan seterusnya. Dicepetin langsung. Apa kira-kira pandangan orang? Ya, ini mah gara-gara ini nih jadi cepet deh gitu kan. Ya. Tapi coba kalau misalnya emang diringkas dari awal atau nyari surat yang lebih pendek. Itu tadi surat apa Pak tadi? Surat apa tadi Pak? Al-Baqarah ya? Baik, Al-Baqarah misalnya. Awal-awal, waduh alif lam mim. Makanya bayi nangis tuh gara-gara baca Al-Baqarah kayak panjang nih kata bayinya. Nangis kemudian. Dipercepat, tapi satu halaman. Ya enggak gitu. Kalau emang baca alif lam mim mungkin sampai ulaika humul muhtadun misalnya. Udah sampai situ aja, misal 5 ayat dan sekitarnya. Udah setelah itu ruku'. Ruku' kalau memang bayi itu tetap nangis misalnya, maka bagian sunnahnya dari bacaan enggak dibaca, melainkan cukup bagian rukunnya saja atau wajibnya saja, yaitu subhana rabbil azim. Tapi begini, sebagian ulama atau bahkan jumhur ulama mengatakan bacaan tasbih di ruku' dan juga di sujud itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Itu sebagian jumhur bahkan mengatakan itu dari beberapa mazhab. Tidak sampai wajib, melainkan sunnah. Subhana rabbil a'la dan subhana rabbil azim itu sunnah. Tapi dalam mazhab Hanbali sebagian mengatakan bahwasanya itu termasuk wajib. Termasuk wajib. Al-muhim berarti kalau dia ruku' subhana rabbil azim, bisa ditambahin wa bihamdi, naik lagi kemudian. Ya, tapi tentu tidak dengan tergesa-gesa. Karena tumakninah itu tetap menjadi rukun yang harus dia tunaikan. Ya begitu jemaah sekalian. Ya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW itu sangat perhatian pada jemaahnya di antara faedah, sampai masalah fitnah yang terjadi di qalbu jemaah itu Rasulullah menjaga supaya jangan terjadi. Menjaga supaya terjadi karena jemaah salat itu bisa saja terfitnah dengan dengan mainnya anak-anak di masjid bisa. Karena ketika lagi salat itu terfitnah hatinya kan kesel itu udah fitnah itu. Ini anak siapa sih ini gitu kan? Pengen pites sekalian kan, apalagi tahu bahwa saya nanti pas salam mereka langsung kabur. Tuh biasa gitu tuh. Pas lagi sholat mereka masya Allah, wah. Saya tuh berkali-kali itu kok di samping anak kecil tuh, awas nanti abis salam awas lu pada, gitu kan? Jadi sebel kesel gitu, mangkel gitu, makan hati. Nah, assalamualaikum warahmatullah, langsung mereka salam aja kagak itu anak-anak. Kan kesel, ini kayak bisikan setan semua ini, kok bisa pas sholat gangguin, salam langsung kayaknya setan memberitahukan cepet-cepet nanti dijewer loh gitu. Nah, pernah juga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullah, mau kabur, anak pegang langsung anaknya. Itu pernah, anak tangkap langsung anaknya. Mau kabur beneran dia, tangkap. Ya, mana bapak kamu? Setelah selesai, salam ya, bapak kamu mana? Ada di rumah. Nah ini masalahnya. Ini masalahnya nih. Anaknya disuruh ke masjid, bapaknya gabut. Ini masalahnya. Anaknya disuruh benar, bapaknya nggak benar. Ini jadi nggak sempurna nih anak dalam sholat berjamaah di masjid. Ya kalau emang nyuruh anaknya ke masjid, ya bapaknya contohin. Begitu. Bapaknya contohin. Rata-rata anak-anak yang bercanda di masjid sembarangan itu bapaknya nggak ada. Entah lagi kerja atau lagi gabut di rumah. Rata-rata gitu. Coba aja bapak survei di masjid. Kalau di sini masya Allah, coba survei di masjid-masjid lain. Rata-rata itu anak-anak itu bapaknya di rumah atau lagi kerja. Artinya anak-anak ini disuruh untuk masjid, bapaknya nggak ke masjid rata-rata. Jadinya anak-anak itu pegangannya siapa? Ya temennya. Nah temennya nakal atau berisik, ya ikutan. Coba kalau bapaknya dari rumah bawa ke rumah tuh, bawa ke masjid sama anaknya, bawa. Dipantau, kamu jangan main-main di masjid. Sini sama bapak, samping. Nggak berani dia, nggak berani. Dan itu kan terdidik sampai besar. Insya Allah nggak kayak gitu. Insya Allah, walaupun karakter anak beda-beda ya. Rata-rata begitu caranya. Ya. Nah itu fitnah pertama. Fitnah kedua, masalah tatwilul qiraah, yaitu memperpanjang qiraah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan hadis Mu'adz bin Jabal
Mu'adz itu termasuk sahabat muda yang Rasulullah pernah delegasikan ke Yaman untuk dakwah, Masya Allah. Dan Mu'adz punya daerah yang punya kampung yang beliau itu suka dijadikan imam di situ. Kadang Mu'adz sholat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, dan kemudian beliau pulang ke areanya untuk menjadi imam sholat berjamaah bagi orang-orang daerahnya. Jadi 2 kali sholat berjamaah. Yang pertama sholat wajibnya, dihitung sholat fardu bersama Rasulullah SAW. Kemudian karena menemukan jemaah kampungnya, maka beliau juga sholat berjamaah bersama kaumnya dan beliau jadi imam. Itu menunjukkan bahwasanya kadang-kadang kadang-kadang tidak masalah untuk sholat 2 kali jika memang ada jemaah yang akan sholat di sholat yang sama, sholat fardu yang sama, itu boleh. Ya. Anda kasih contoh di Masjid Baitur Rahman, Baitur apa nih ya? Baitur Rahman apa Rahim ini jemaah? Baitur Rahman. Di Masjid Baitur Rahman, jeda antara adzan subuh dengan qomat subuh berapa menit Pak? 15. Oke, 15, seperempat jam. Taib, ada kajian di sini misalnya ba'da subuh. Nah, jemaah dari masjid mana ada di Masjid Baitur Rahman juga kan dekat sini kan? Itu yang dulu pertama kali first time saya ngajar di sini, itu nyasar dulu 2018 itu. Di mana itu? Pokoknya sebenarnya deket, cuman karena muternya itu yang bikin repot. Mana Pak? Ada deket sini tuh. Nyasar saya. Saya waktu itu, nih kok masjidnya kok kayak gini masjidnya? Nggak ada yang nyambut, nggak ada yang apa. Selesai sholat biasa aja gitu orang-orang, kayak nggak ada kajian. Dikontak sama Pak Dedi dan kawan-kawan gitu ya itu. Ya, Pak Dedi apa siapa ya, lupa lah. Al-muhim, misal di sana sholatnya, ya selesai, habis sana naik motor. Saya nggak tahu masih di sana apa. Pokoknya dia mau naik motor ke sini untuk ikut kajian. Dia dapatkan kemudian masih sholat subuh dan dia udah sholat subuh di sana. Apa yang dia lakukan kira-kira? Apakah duduk gitu? Enggak, ikutan. Sebagai sholat sunnah, iya, beneran Pak, ikutan sebagai sholat sunnah. Memang itu para makmum, para imam, mereka semua sholat fardu, ikut sholat subuh berjamaah sebagai tambahan saja, bukan keharusan, tapi itu diantara adabnya. Kalau kita mendapatkan orang sholat berjamaah dan kita sudah sholat berjamaah dan kita mau ke situ memang, maka ikutan sholat berjamaah, ikutan sholat berjamaah. Itu satu, ya. Atau begini, misal ini ada yang mau ikutan ngaji di sini, kan udah terbuka untuk orang luar bisa masuk. Ya, qadarullah orang luar ini terlambat datang dan udah selesai salam, imam makmum udah selesai salam semua. Akhirnya dia apa? Ya masuknya udah selesai sholat nih. Dia boleh pick up 1 orang. Akhi, mau sholat lagi nggak bareng ana? Boleh kayak gitu? Boleh. Entah orang yang sudah sholat berjamaah ini jadi imam, atau dia yang belum sholat berjamaah, yang belum sholat jadi imam. Terserah siapa. Karena itu ada hadisnya seperti itu. Kata Nabi SAW, siapa yang mau bersedekah padanya? 1 orang yang sudah sholat berjamaah, siapa yang mau bersedekah berjamaah dengan orang ini, berarti diperbolehkan dalam beberapa konteks untuk sholat fardu kedua kalinya ketika memang konteksnya mendukung untuk itu. Adapun kalau konteksnya nggak mendukung, maka nggak usah. Nah, termasuk pula dikiaskan dengan ini konteks yang mendukung, yaitu di keluarga kita bisa. Karena kita laki-laki, hukumnya dalam sebagian ulama fikih mengatakan fardu untuk sholat berjamaah di masjid. Oke, kita sholat di masjid. Anak istri kita masih di rumah, ya. Kemudian pas kita pulang ke rumah, kita dapatkan anak istri kita belum sholat. Ya udah, ayo sholat, ayo bareng. Loh, kan bapak udah sholat tadi. Ya betul, tapi ini diperbolehkan dalam konteks ini untuk sholat kedua kalinya. Terus yang jadi imam siapa Pak? Antum apa istri antum? Kalau antum jawab istri antum, ya ini Anda nggak tahu mau bilang apa ini, kok bisa aliran mana? Ya antum jadi imam. Makanya tadi kita katakan orang yang sudah sholat berjamaah pun boleh jadi imam lagi. Ya, untuk sholat kedua kalinya untuk keluarganya bisa, untuk orang juga bisa. Begitu cuma. Nah, begitu ya. Taib.
Baik, kita lanjut aja. Wa ma dzakarahu Anas bin Malik min at-takhfif. Ya. Apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik kata Ibnu Taimiyah dari peringanan salat, huwa bin nisbati ila ma kana yaf'aluhu ba'dul umara'i wa ghairuhum fi qiyamis shalah. Kalau misalnya dia dinisbatkan kepada atau disandarkan kepada apa yang dilakukan oleh sebagian dari pemimpin atau penguasa atau selain mereka dalam menjalankan salat, menunaikan salat, fa inna minhum man kana yutilul qiyama ziyadatan ala ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu fi ghalibil awqat. Banyak dari para imam, para umara, penguasa, ini antara mereka, sebagian mereka itu memperpanjang qiyam. Berdiri diperpanjang, maksudnya bacaan suratnya diperpanjang melampaui apa yang biasa Nabi lakukan di keumuman sholat fardunya. Ingat, kalau misalnya dia sholat zuhur, asar, maghrib, isya, rata-rata ringan sholatnya Nabi sholat, nggak panjang bacaannya, nggak panjang. Adapun subuh ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah baca ini panjang, terutama Jumat subuh. Ya. Kemudian wa yukhaffifu, dan para imam ini atau para umara penguasa ini panjang pas lagi qiyam berdiri, wa yukhaffifu ar-ruku'a was-sujuda wal-i'tidala fihima amma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu fi ghalibil awqat. Malah justru meringankan ruku', meringankan sujud, meringankan i'tidal antara keduanya. Maksudnya i'tidal itu ada dua. I'tidal setelah ruku' dan i'tidal itu di antara dua, di antara di antara apa tadi? Setelah ruku' ada i'tidal dan juga di sujud, ya. Sujud disebutnya apa? Disebutnya duduk di antara dua sujud, ya. Jadi ketika ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud itu semua ringan, cepat. Tapi pas berdiri panjang banget. Ini bukan sholat yang mu'tadil. Pak Musib, ini lebih ringan daripada apa yang biasanya Rasulullah SAW lakukan. Jadi terlalu singkat untuk ruku', i'tidal, sujud dan duduk di antara singkat sekali. Tapi pas berdiri panjang, melampaui standarnya biasanya Rasulullah SAW. Wala'alla aktsarul a'immah atau katsiran minhum, yaitu wala'alla aktsarul a'immah atau katsiran minhum kanu qad saru yusalluna kadzalik. Banyak sekali imam yang salatnya seperti itu. Dan juga kemudian itu satu kesalahan. Jadi kesalahan ini yaitu apa? Enggak balance, enggak mendekati gitu loh antara panjangnya qiyam dengan ruku', sujud dan seterusnya. Artinya qiyamnya terlalu panjang. Misalnya dia qiyam Al-Fatihah, kemudian baca surat satu halaman. Namun ketika ruku', Allahu Akbar, subhanarabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, Allahu Akbar. Cepat banget. Ini kecepatan sebenarnya kayak gini, ini kecepatan. Ya, maksudnya bukan standar Nabi SAW, kecuali kalau memang darurat, oke lah dia minimalis lah, nggak sampai sunah-sunahnya ditunaikan kalau darurat ya. Tapi ketika panjang bacaan, udah satu halaman tadi baca, giliran ruku, sujud pendek banget, ini salah, nggak balance. Termasuk cabang dari kesalahan ini, yaitu mengkhususkan salah satu dari spot dalam sholat untuk memperpanjang doa atau bacaan di situ, ya. Kecuali jika memang ada sunnahnya, misalnya di tasyahud akhir itu memang disunahkan membaca beberapa doa. Ada beberapa doa yang cukup panjang bahkan. Ada doa yang standar seperti apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian dia boleh tambah bacaan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, boleh. Kemudian dia bisa memperpanjang membaca doa Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta
atau yang lebih panjang dari itu di sebelum salam. Allahumma, coba misalnya Bapak hitung berapa menit. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nari wa 'adzabin nar, wa a'udzubika min fitnatil qabri wa 'adzabil qabr, Allahumma inni a'udzubika min kemudian wa a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa syarri fitnatil faqr. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighsil qalbi Allahumma ighsil qalbi bil ma'i thalji wal barad wa naqqi qalbi minal khataaya kama naqaita thawbal abyad minan danas wa ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ma'thami wal maghram. Lama enggak pakai kira? Kalau misalnya dilakukan itu sebelum salam imam, lama enggak kira-kira? Lama. Makmum sampai kok enggak habis-habis ini dia nih. Apa mati kali ini orang nih? Lama banget gitu. Nah, kalau misal jadi imam membaca sepanjang ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena ini jauh dari sebutan takhfif, meringankan, jauh. Apalagi ini sunnah, bukan suatu yang harus banget. Namun kalau dia memang sholat sendiri, fadl mau baca sepanjang apa di sujudnya, di ruku'nya, di qiyamnya, atau pas mau tasyahud, pas mau salam panjang, itu urusan dia. Tapi ini masalahnya ketika jadi imam sholat berjamaah. Begitu. Nah, termasuk juga kesalahan adalah mengkhususkan akhir sujud dengan banyaknya doa ketika menjadi imam. Bahkan bukan hanya ketika menjadi imam, ketika menjadi makmum, ketika sholat sendiri pun itu jangan dia mengkhususkan akhir sujud untuk bacaan panjang. Melainkan jadikanlah sholat dia itu mu'tadil, yaitu antar setiap rukun itu tuh durasinya itu nggak terlalu jauh bedanya itu loh, nggak terlalu domplang jauhnya. Sekarang kalau sujud pertama di rakaat pertama normal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali misalnya, atau mungkin 5 kali misalnya kalau dia mau nambah lagi. Kemudian sujud kedua begitu juga 3 kali doang. Sujud di rakaat kedua dan 1 dan 2 sujud kedua seperti itu. Oke, dia sujud kedua di rakaat kedua panjang, jauh panjangnya. Maka ini kurang tepat, walaupun tetap sah sholatnya dan semoga tidak berdosa, cuman ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Walaupun sebagian orang seolah-olah menganjurkannya. Ingat, sujud antara pertama, kedua, ketiga, keempat itu semua tetap namanya sujud. Artinya fadilah untuk dekat pada Allah ketika itu sama. Kalau memang Anda berdoa dalam sujud, maka silahkan kontrol juga yang sujud berikutnya, sujud akhir serupa durasinya. Begitu loh. Ini solat yang disebut solat mu'tadilah. Adapun untuk tasyahud akhir, bacaan-bacaan doa itu memang ada mukammilat, tambahan-tambahan dari sunnah Nabi SAW, dan memang itu adalah tempatnya berdoa. Silakan panjang kalau itu karena memang ada sunnahnya. Tapi kalau mengkhususkan salah satu sujud, ya ini kurang tepat. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Para jemaah ngerti nggak saya tadi jelasin apa? Ngerti insyaallah ya Pak? Alhamdulillah. Takutnya kecepatan penjelasan saya. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa minhum man kana yaqra'u fil akhirataini ma'al fatihati suratan. Sebagian imam ada yang membaca di 2 rakaat terakhir setelah Al-Fatihah membaca surat. Ya, membaca surat. Gini, yang lebih ke sunnah adalah rakaat ketiga atau keempat itu tidak membaca surat, melainkan cukup Al-Fatihah. Itu yang lebih ke sunnah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadza kulluhu qad sara madzahiba li ba'dil fuqaha. Hal-hal seperti ini itu bisa jadi menjadi madhab sebagian ahli fikih. Ijtihad mereka memang. Contoh misalnya, mungkin Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan tidak disunnahkan atau tidak dianjurkan untuk membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Oke, dan itu sahih. Imam Nawawi ini kan pakar hadis juga, ngerti beliau. Namun kemudian
Imam Nawawi punya kitab namanya Minhajut Talibin. Sekitar 200 tahun kemudian ada Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah, salah satu faqih, ahli fiqih mazhab Syafi'i juga, salah satu syarih di antara surah, salah satu penjelas kitab Minhajut Talibin. Beliau punya kitab Mughnil Muhtaj, ya, ila hilli al-fadhi al-minhaj, karya Al-Khatib Asy-Syarbini. Nah, mengomentari pendapatnya Imam Nawawi yang benar sebenarnya, namun Al-Khatib Asy-Syarbini membalikkan keadaan, yaitu bahwa saya tetap dianjurkan membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Imam Nawawi sudah benar sebenarnya, namun karena sebagian ahli madhab atau ahli fiqih berijtihad, maka yang sebenarnya udah lebih tepat sesuai sunnah, dengan ayat tambahan malah justru agak mulai beda dengan sunnah Nabi SAW. Kita nggak mengatakan bahwa ini langsung munkar, enggak, tetap sah salatnya, tetap dapat pahala, tetapi dia tidak mendapatkan pahala ketepatan dengan sunnah Nabi SAW. Ya begitu. Ya, maka di sini lihat kata Syekhul Islam itu boleh jadi itu di antara madzhab fikih. Tapi kalau kita mau lebih tepat ke sunnah Nabi SAW, rakaat ketiga dan keempat di salat seperti zuhur, asar, maghrib, isya, itu tidak membaca surat, melainkan amin, Allahu Akbar, seperti itu. Ya, cuman kalau memang membaca surat pun tidak berdosa, nggak berdosa juga. Hanya kalau dijadikan kebiasaan terus begitu, khawatirnya malah jadi bid'ah. Karena apa? Karena ini jadi membiasakan sesuatu yang nanti ujung-ujungnya dianggap sebagai suatu ibadah, padahal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Begitu. Dan Ibnu Taimiyah kemudian rahimahullah, beliau mengingatkan kepada kita, wa kana al-khawariju aidha qad ta'ammaku wa tanatta'u kama wasafahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Dan orang-orang khawarij juga pun mereka itu berta'ammuk dan bertanattu'. Ta'ammuk itu mendalam. Kalau tanattu' itu melampaui batas, berlebihan. Orang-orang khawarij mereka itu terlalu dalam gitu loh, dan mereka itu berlebihan. Sebagaimana Rasulullah SAW mensifati orang-orang khawarij, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Seorang dari kalian kalau melihat orang-orang khawarij bagaimana ibadah mereka, kalian akan meremehkan sholat kalian sendiri dibandingkan sholat mereka, meremehkan puasa kalian sendiri dibandingkan puasa mereka. Saking apa? Saking ta'ammuk dan tanattu'nya mereka, saking mereka tuh dalam banget sholatnya dan berlebihan. Ini bukan pujian terhadap khawarij, mah. Kalau kita mungkin sering dengar hadis Nabi yang ini, kalian akan melihat, seorang dari kalian melihat orang khawarij itu kalau sholat kalian akan mengkerdilkan sholat kalian dibandingkan sholat mereka. Ini bukan pujian untuk khawarij, bukan. Masa Rasulullah SAW memuji orang khawarij dan mengkerdilkan sahabat? Enggak, Rasulullah SAW tahu para sahabat yang saleh itu benar sholatnya. Tapi di sini maksudnya adalah orang khawarij ini, di antara simah dan tanda-tanda mereka itu kalau beragama tuh kekerasan dan juga berlebihan dan nggak pakai ilmu. Nah, ada jenis-jenis orang yang saking dalamnya itu dan nggak punya ilmu, akhirnya dia beribadah berlebihan. Yang kalau kita perhatikan, masya Allah sampai segitunya dia, masya Allah, kita nggak mungkin bisa kayak gitu, nggak mungkin dan memang nggak pantas menjadi seperti itu gitu loh. Makanya para sahabat ketika mereka melihat orang-orang khawarij, apakah para sahabat kemudian meniru orang khawarij? Tidak. Para sahabat tetap dengan manhaj Rasulullah yang tawasud, menengah. Bukan kemudian ikutan khawarij, wah kita sholat harus lebih ekstrim lagi gitu, enggak. Begitu pula dengan sikap kita jemaah sekalian. Kalau misalnya kita dapatkan imam lama sholatnya, makmum sampai batuk-batuk, enggak didengerin, lama biarin aja. Dan imam ini menganggap bahwasanya lamanya sholat di depan, kecuali subuh atau kecuali tarawih ya, kalau itu memang dua itu memang ada sunnahnya untuk lama gitu loh.
Tapi kalau misalnya sholat seperti zuhur, asar, maghrib, isya, lama. Misalnya sholat isya rakaat pertama baca sampai 2 halaman, sampai bapak-bapak batuk-batuk, ibu-ibu nendangin anaknya supaya nangis. Tapi dia nggak ngerasa, nggak punya fikih dia, terus aja istiqamah. Kemudian para batuk dianggap imam ini memang ujian, harus sabar. Anak-anak nangis, ini ujian buat ibu-ibu, apakah mereka tetap bertahan apa enggak sholatnya. Ini bahlul namanya. Ini kan ada hadisnya Nabi SAW. Lihat Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengimami orang-orang di kampungnya, terutama sholat subuh, sholat isya. Ketika itu kan bacaan jahar, yang dibaca apa? Panjang, baca panjang ya. Sementara kan jemaah belakang ada orang tua, ada pedagang, ada orang udah capek dan seterusnya. Maka sebagian jemaahnya Mu'adz bin Jabal melakukan tafarruq namanya. Tafarruq itu artinya memisahkan diri dari jemaah. Dan itu boleh, tafarruq memisahkan diri dari jemaah boleh. Ya, boleh. Ketika apa? Ketika memang pertama antum nggak kuat berimamkan dia, gitu, nggak kuat berimamkan dia karena bacaannya terlalu panjang, misal. Kemudian atau yang kedua, antum menyadari bahwa saya imam ini bacaannya tidak benar al-fatihahnya misalnya, yaitulah hanjali, maka antum tafarruq itu bisa, boleh. Atau yang ketiga, antum menyadari imam ini tidak sah sholatnya, mungkin karena imam ini dukun, antum tahu, maka antum tafarruq. Tapi tafarruq di sini memisahkan dari jemaah, kemudian sholat sendiri, tapi nerusin gitu loh, itu namanya tafarruq. Ya. Nah, ketika Mu'adz bin Jabal jadi imam, panjang bacaannya, sebagian sahabat nggak tahan, terutama orang tuanya. Ya, tafarruq mereka. Bahkan ada yang sholat di rumah kemudian. Nah, selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sunahkan balik badan. Lah kok dikit? Kok berkurang? Gitu kan? Maka sampai Mu'adz bin Jabal karena masih muda juga, kadang ya begitulah, dai muda kadang-kadang memang kadang ya nggak sabar, mungkin mengatakan ini kayaknya munafik ini yang keluar dari sholatnya, karena nggak ngerti Mu'adz bin Jabal ini munafik ini kayaknya. Karena di sini Mu'adz bin Jabal tidak berihtimam dan tidak memperhatikan kondisi jemaah. Maka beberapa sahabat pun melapor ke Rasulullah SAW, kejadian ini dilaporkan ke Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Marah Rasulullah. Marah ke siapa? Apakah marah kepada jemaah yang bertafarruq? Tidak. Marahnya kepada Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau tukang pembuat fitnah wahai Mu'adz? Nah, ini berarti bacaan panjang dalam sholat di luar konteks yang sunnah itu berarti apa? Bisa membuat fitnah bagi jemaah. Begitu. Bisa membuat fitnah bagi jemaah. Maksud bacaan panjang di sini apa? Qiyamnya panjang, bacaan suratnya kepanjangan. Bukan di sholat subuh, bukan di taraweh. Kalau di taraweh maklum dan orang harus tahu gitu loh. Juga sholat subuh, jemaah juga harus diedukasi. Kalau sholat subuh itu memang sunahnya cukup panjang. Bahkan dalam beberapa konteks sholat subuhnya ada, misalnya Umar bin Khattab baca surat Yunus. Sholat subuh loh baca surat Yunus, Pak. Itu coba ke bait sendiri berapa halaman. Rakaat pertama pula. Ya, kalau kita kira-kira gimana baca surat Yunus? Jangankan ya kita nggak tahu dia baca apa, orang nggak tahu surat Yunus yang apa kan gitu. Tawakal aja dah. Tapi tawakal kok lama banget ini. Nah, gimana kok kayak gitu? Kalau memang antum nggak tahan atau ada darurat di luar, boleh tafarruq, Pak. Beneran boleh tafarruq. Kalau emang nggak terprediksikan bisa selama ini. Pas tafarruq langsung ruku dia, kan nggak enak kayak gitu. Lah kalau tafarruq langsung ruku, kira-kira gimana? Lanjut nggak? Lanjut, Pak, lanjut. Selama belum keluar masjid jauh ke rumah, masih di sini. Tafarruq kan cuman mungkin antum mundur doang ke pojok sholat sendiri gitu loh, Pak. Kalau ternyata habis tafarruq ternyata imamnya tahu, wah ada yang misah nih, ruku langsung. Ya lanjut antum maju lagi. Iya, karena masih dalam konteks apa? Sholat. Masih dalam konteks sholat. Ya nggak masalah, lanjut. Ya seperti itu. Maka ini bisa menjadi fitnah. Bacaan yang panjang pun bisa menjadi fitnah. Ya, alhamdulillah kalau di Masjid Baitur Rahman ini kalau kita lihat imamnya, masya Allah, bacaannya standar.
enggak kepanjangan banget, tapi enggak ina atau ina gitu. Ada beberapa imam ya di beberapa masjid itu enggak progresif, enggak ada development, enggak ada perkembangan, karena sudah PW dia. Posisi wena jadi imam, enggak ada yang menggoyahkan, akhirnya enggak ada kemajuan hafalan, dan udah gitu bacaannya seringkali salah sebenarnya. Kadang ya sholat subuh watini wa zaitun gitu terus. Kalau enggak surat apa alam nasrah kasadrak gitu terus, enggak mencontohkan ke makmum yang sunnah seperti apa. Ada beberapa masih banyak bahkan kayak gitu. Ya. Enggak upgrade itu hafalannya, enggak di-update hafalannya. Ya seperti itu jemaah sekalian dalam masalah keimaman. Ini kok enggak azan-azan ya jemaah ya? Hah? Iya. Jadi di sini pelajarannya adalah ternyata berlebihan dalam beragama, yaitu telah dicontohkan oleh Khawarij sampai dalam masalah sholat. Itu mereka masya Allah, tetapi mereka berlebihan gitu loh, di luar ilmu, nggak pakai ilmu. Maka siapa yang melampaui batas tanpa ilmu tentunya, yaitu dia salah. Dan ajaibnya kadang-kadang yang seperti ini merasa bahwasanya sikap lebihnya itu adalah suatu ibadah dan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan kecintaan kepada syariat. Padahal tidak. Ini namanya tanattu' atau ghulu, dan dilarang oleh Nabi SAW. Iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hindarilah oleh kalian sikap berlebihan. Sesungguhnya yang menghancurkan kaum sebelum kalian itu adalah sikap berlebihan. Ya. Taib. Saya pikir sih tadinya bisa lebih banyak lagi materi yang akan saya bacakan, tapi ini 24 ya, 1 menit lagi adzan ya. Taib. Dikatakan di sini kata Syekhul Islam, wa kanat salatu Rasulillah SAW mu'tadilah. Salatnya Rasulullah SAW menengah. Mu'tadilah di sini artinya menengah. Ya. Kana yukhaffifu al-qiyam wal qu'ud. Beliau berusaha meringankan al-qiyam, diri diringankan, dan duduk juga diringankan. Wa yutilur ruku' wa sujud, dan agak memanjangkan ruku' dan sujud supaya balance dekat-dekatan gitu durasinya. Ya begitu. Ya, kita adzan dulu, setelah itu insyaallah kita lanjut. Taib jemaah, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, mungkin kalau ada pertanyaan. Ya silakan Bapak, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di salat sir. Ya. Baca. Ya, taib. Jazakallah khairan. Jadi ketika di salat sir, makmum kan nggak tahu bacaan imam apa suratnya. Ternyata bacaan imam lebih panjang daripada bacaan makmum. Makmumnya misalnya dia mengira cukuplah baca li ila fi Quraisy selesai. Tapi ternyata setelah alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, ya selesai bacaan, ya imamnya tetap berdiri gitu, mungkin masih baca gitu. Maka apakah di sini dia diam atau berzikir atau baca Al-Quran? Maka jawabnya membaca Al-Quran. Entah dia mengulang surat itu lagi boleh, atau surat lain fadhal. Asal jangan Al-Baqarah, ya kepotong itu nanti baru Alif Lam Mim ruku' itu. Ya bisa baca surat yang mungkin lebih ringan atau surat ringan atau surat menengah. Kalaupun keputus di tengah jalan, ruku' ya wajib ikutin imam gitu aja. Jadi tambahin seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi jemaah yang mungkin mau bertanya? Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Kualifikasi imam itu persyaratan. Ya.
Taib. Ya. Ya, jadi pertanyaan apakah ada persyaratan untuk menjadi imam? Ya, taib. Kalau dari segi syarat sah menjadi imam itu ada lagi. Jadi di sini pertanyaan bercabang menjadi dua. Satu, persyaratan secara keabsahan keimaman itu satu. Dan yang kedua, persyaratan secara keilmuan yang mana walaupun yang kedua ini syaratnya tidak terpenuhi tetap sah jadi imam. Yang pertama dulu, persyaratan sahnya menjadi imam, maka kaidahnya adalah man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Barang siapa yang sah salatnya, maka dia sah menjadi imam. Ini secara fikih. Jadi di sini persyaratan menjadi imam, di sini persyaratan sama seperti syarat sah semua orang yang salat. Dia yaitu suci dari hadas, menghadap kiblat, tepat waktu dan seterusnya. Maka ini semua syarat sah salat seperti syarat sah imam juga dari segi keabsahan. Adapun yang kedua, syarat sah bukan syarat sah, yaitu syarat yang tidak membatalkan keimamannya, cuma dia harus memiliki hal tersebut. Itu. Yang ini kadang berbeda-beda konteks, tapi umumnya adalah yang paling penting adalah dia memiliki fikih. Baik fikih tentang salat secara umum ataupun fikih tentang menjadi imam, karena menjadi imam pun ada fikihnya. Di antara contohnya misalnya masalah mengoreksi imam, ya, kemudian masalah tasbih subhanallah untuk mengoreksinya atau gimana, itu semua ada fikihnya sampai detail-detail, hal detail. Misalnya ini saya contoh yang saya merasa banyak imam gak ngerti ilmunya. Contoh, bagaimana kalau imam di sholat sir dia lalai dan lupa baca Al-Fatihah? Ayo. Nah, ini kan bingung kalau imam. Misal nih saya kasih, misal imam Allahu Akbar, mungkin rakaat pertama masih serius, ya, sholat sir ya, sholat zuhur misalnya, jadi imam. Jemaah kan nggak dengar gitu loh. Rakaat kedua dia lalai udah, nggak baca Al-Fatihah. Ingat, baca Al-Fatihah itu dengan lisan. Kalau baca Al-Fatihah dengan hati tidak sah itu. Dengan lisan, bergerak lisannya. Alhamdulillah, walaupun berbisik. Tapi di rakaat kedua dia nggak baca. Oke. Al-Fatihah itu rukun atau wajib, Pak? Rukun. Meninggalkan rukun dengan sengaja bisa batal sholatnya. Tapi kalau meninggalkan rukun ini tidak sengaja, maka bagian rakaat tersebut tidak sah sebagai rakaat. Oke, ketika dia Allahu Akbar ruku', dia baru ingat kalau tadi belum baca Al-Fatihah. Ayo Pak Imam. Di situ dia bimbang karena nggak punya gimana nih. Mumpung makmum nggak tahu, bodo amat lah. Nanti di akhirat lihat, bertanggung jawab dia. Makmum nggak ngerti apa, makmum sholat sebagaimana zahirnya imam. Nah sekarang bimbang ini imam. Ntar kalau misalnya ini lagi ruku, bimbang dia, makanya ruku lama tuh. Makmum juga bingung, kok lama banget rukunya, khusyuk banget ini imam, masya Allah. Padahal lagi bingung, gimana ya? Tadi lupa baca Al-Fatihah. Ini kan kalau imam nggak ngerti fikihnya, ya lanjut aja dah, biarin dah, gimana? Nah kan? Yang benar gimana Pak? Oh gini, ayo. Ini sebelum sujud sahwi. Sujud sahwi kan di akhir nanti. Ayo Pak. Ayo kan kita semua imam keluarga. Ini masalah detail kayak gini kadang-kadang aksidental terjadi, happening, pas terjadinya kita bingung. Ayo. Artinya rakaat itu kan tidak sah sebagai rakaat. Berarti dia harus mengulangi rakaat kedua kan? Habis itu rakaat kedua lagi gitu loh. Nah masalahnya dia mau ngulang rakaat kedua nih, kan i'tidal terus sujud, karena nggak mungkin dia balik lagi ke Al-Fatihah nggak. Kemudian sujud, duduk dan terus sujud, terus sujud. Makmum kan taunya habis sujud ngapain? Tasyahud awal, ya kan? Nah kemudian dia apa? Naik langsung. Otomatis makmum bilang apa? Subhanallah. Apa dia ngapain terus? Nah, bingung dia.
Ini bingung lagi saya nih, saya mau ngulangin rakaat kedua di subhanallahin. Apa saya alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ditambahin gitu? Enggak kan? Ya. Kalau balik tasyahud rusak sholatnya. Kalau tetap kayak gini, makmumnya bingung. Makmumnya, ana yakin makmumnya pada duduk tasyahud. Ana yakin gitu. Paham nggak Pak Juma? Ya enggak? Kisah ini kan kebayang kan? Kalau imamnya naik, harusnya kan bagi makmum tasyahud nih. Konteksnya apa? Pasti makmum pada nggak mau ikutan diri. Biasanya makmumnya juga jahil, nggak ngerti harus gimana. Mengerti cuman subhanallah, subhanallah. Itu pernah terjadi itu di salah satu mushola di pasar di daerah Kalibata, belakang Kalibata Mall. Saya juga ada di situ. Saya di rakaat kelima, di shaf kelima atau keenam. Ya, makmumnya diri, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makmumnya maksa supaya imam duduk kenapa gitu kan? Subhanallah, subhanallah. Ya, subhanallah. Saya ikutan diri Pak, beneran saya ikutan diri ketika itu. Bahkan sampai karena nggak didengar tuh makmum subhanallah, sampai bilang astagfirullah gitu. Beneran Pak. Saking udah, wah imam nih bebal banget. Ya karena jahil nggak ngerti semuanya. Kalau konteksnya imam tadi memang dia faqih, ya punya fikih, dan dia tahu tadi rakaat kedua nggak sah, nggak aji. Sekarang ini ya rakaat kedua, ya makmum di sini imam yang faqih, maka imam ini akan mengisyaratkan ke makmum dengan isyarat. Ini isyarat yang diperlukan, karena dalam sholat ketika isyarat itu diperlukan maka boleh dilakukan, apalagi untuk maslahat makmum. Nah ketika diginiin, makmum ikutan, wajib ikut karena ini perintah imam, wajib ikut. Nah ya ikut terus. Ini sholat rakaat berapa untuk makmum? Rakaat kedua untuk makmum. Di sini makmum juga harus ngerti, imam ini ngerti, dia imam ini faqih, menyuruh kita naik karena sepertinya di rakaat yang kedua tadi itu nggak sah karena mungkin belum baca Al-Fatihah. Itu kalau makmumnya juga faham, tapi kan rata-rata makmum nggak faham. Itu ngapain kok imam kayak gini-gini, ngapain itu? Makin ngeselin aja nih imam gitu kan. Itu konteksnya di musola Azani, musola Zainiyah namanya. Itu ketika saya di shaf ke-6 atau 5 itu pada duduk semua itu. Pada duduk. Imamnya diri. Itu sampai akhir sholat. Saya sampai saking malunya saya ngeliat pemandangan ini, sampai sekarang saya lupa itu endingnya tuh kayak gimana, saya lupa Pak. Saking malunya saya ketika itu ngeliat jemaah nggak ngerti semuanya. Subhanallah, subhanallah, sampai ada yang ngotot subhanallah, akhirnya ada yang astagfirullah. Itu sampai ini imam, padahal imamnya imam tua, dan sebenarnya imamnya ini orang berilmu gitu loh, orang berilmu. Cuman ya gitulah, ketika nggak sinkron antara imam dan makmum ya gitu. Saya sampai lupa Pak, endingnya tuh gimana tuh cerita tuh. Akhirnya itu pokoknya itu makmum semua pada duduk. Saya cuman diri di rakaat terakhir, saya diri. Yang samping saya tadinya duduk juga, tapi ngeliat saya mungkin kenal sama saya. Akhirnya dia ikutan diri sama saya. Sampai akhir rakaat. Nah iya kayaknya endingnya gini. Berarti kan berapa rakaat? Itu 2 rakaat itu bingung para jemaah, 2 rakaat terakhir bingung para jemaah. Saya pun ikut, rukuk ikut, tidak ikut, sujud ikut, duduk ikut, sujud lagi ikut, naik ke atas lagi. Makmum depan saya ngapain Pak? Duduk semua, bingung semua harus ngapain. Mereka bingung mau ngapain. Nah terus sampai akhir selesai sholat, tasyahud akhir, sujud sahwi itu. Imam, ana sama 2 orang samping ana ikut sujud sahwi. Ini 2 orang samping ana ikut ana dia. Mungkin karena melihat ana jenggotan kali ketika itu. Maka sujud sahwi, udah ana sempurna sholatnya, imam sempurna sholatnya. Karena tasyahud pertama itu wajib, tidak sampai rukun. Maka bisa sesuatu yang wajib yang ketinggalan lupa itu bisa dileburkan dengan sujud sahwi. Selesai ana sholat, ana lupa lagi itu. Ini gimana nih makmum yang jumlahnya 20 orang ini?
Ada lebih dari 20 orang kayaknya, karena 4 saf atau 5 saf. Anda nggak tahu tuh. Apa sampai sekarang masih ruku? Nggak tahu dah tuh. Itu tahun 2014-an kira-kira itu. Nggak tahu. Kalau dalam internet para legenda mengatakan bahwa mereka masih tasyahud sampai sekarang gitu, tapi enggak lah. Saya nggak tahu endingnya gimana tuh Allah. Karena saking malunya saya ngeliat pemandangan seperti ini, saya sampai nggak mau ngelihat. Anda nggak mau ngelihat nih jemaah ini, nggak mau lihat Anda. Saking malu, Anda kok dalam posisi mereka malu, mau ngapain malu? Udah gitu imamnya kayaknya abis itu nggak memberikan penceramah, nggak memberikan pencerahan. Ya udah nggak connect, udah semuanya, udah biarin dah. Ya saya nggak tahu dah tuh, itu cerita legenda yang lebih bermanfaat daripada cerita-cerita legenda Indonesia itu. Masya Allah, itu jadiin film, itu luar biasa itu. Iya Masya Allah, itu terjadi Pak di dunia ini Pak, pernah terjadi. Mudah-mudahan nggak terjadi di sini. Jadi pokoknya kalau imam itu naik, ikutin aja jemaah, ikutin aja gitu loh. Adapun kalau misalnya imam tersebut dia naik untuk misal salat Isya, rakaat keempat harusnya tasyahud akhir, imamnya naik lagi rakaat kelima, imammu apa? Subhanallah. Nah di sini kalau imam tidak memberikan isyarat, karena ini rakaat kelima, maka makmum tetap stay. Itu bedanya. Kalau imam memberikan isyarat berdiri, karena ini berarti imam ini berarti tadi sepertinya ada kesalahan, mungkin dia pengen menambalnya dengan rakaat kelima ini jadi rakaat keempat, maka makmum wajib. Tapi kalau nggak ada isyarat dari imam, ya makmum tetap, karena nggak ada sholat 5 rakaat dalam sholat Isya, maka makmumnya tetap apa? Karena makmum nggak tahu alasan kenapa ini imam naik ke rakaat kelima, nggak tahu alasannya, maka nanti imam menyempurnakan rakaat kelima, tasyahud akhir, ya tasyahud akhir, ya kemudian mungkin entah sujud sahwi atau enggak. Kalau sujud sahwi ya ikutin, kalau enggak ya udah enggak. Maka kemudian salam normal gitu. Seperti itu bisa, seperti itu. Ya ini fikih-fikih yang jarang sebenarnya, karena jarang terjadi. Ya jarang terjadi. Tapi sekali kejadian bingung semua orang. Ya seperti yang tadi saya kisahkan. Ya begitu ya jemaah sekalian. Sepertinya udah apa? Ada yang mau bertanya? Ya silakan Pak. Fadhol Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh gitu, itu rukun itu. Ya. Oke. Oke. Salam. Menunggu imam salam, kemudian kita sujud untuk menambal yang tadi yang kurang. Iya nanti saya jelaskan. Ini yang tadi pertanyaan Bapak. Untuk yang syarat kualifikasi imam fikih, ya ilmu fikih tentang umumnya sholat, fikih sholat dan juga fikih menjadi imam, begitu loh. Karena ada ilmunya tuh, ada tentang itu, ada tentang imamah, tentang keimaman, ada buku-bukunya juga ada, di kitab-kitab fikih juga ada. Apa yang harus dibaca? Gimana Pak? Kalau gimana? Hafalan itu relatif Pak. Hanya saja termasuk hal yang baik, apalagi di depan umat. Seorang imam itu menjadi contoh dan qudwah, agar hafalannya jangan itu doang. Ya juz amma akhir-akhir dah gitu doang. Maka ini kurang, karena Nabi SAW mengendaki yang lebih layak jadi imam kalian adalah aqra'ukum. Sebagian ulama menafsirkan aqra'ukum itu yang paling banyak hafalannya, atau ahfadzukum. Ada yang mengatakan yang paling bagus bacaannya. Ya begitu. Al-muhim di sini harus contoh imam ini menjadi percontohan, bacaan bagus, hafalan juga banyak pilihan. Ya begitu. Adapun imam yang nggak punya fikih, maka kurang pantas walaupun sah. Ya. Adapun dari pertanyaan Bapak, yaitu ketika apa tadi? Imamnya di rakaat terakhir lupa satu sujud. Berarti lupa salah satu rukun dalam rakaat tersebut. Dan ini pasti nggak sengaja. Kemudian para makmum kan bilang subhanallah Pak ya. Oh iya. Jadi kan di rakaat terakhir itu, ya paham saya. Karena imamnya itu nggak kalau dia ketinggalan satu sujud. Dia langsung
duduk di antara dua sujud malah langsung dianggap sebagai tasyahud. Makmumnya juga takut salah paham, dikiranya ini duduk di antara dua sujud kok lama ya? Kok lama ya? Apa jangan-jangan ini imam lagi tasyahud dan itu salah, atau tetap duduk di antara dua sujud namun baca yang panjang gitu loh. Nah kan makmum spekulasi nih, tapi bisa dilihat dari cara duduknya, iftirash atau tawarruk gitu. Oke, ternyata duduknya iftirash, nancep ya. Dikiranya makmum ini lagi duduk di antara dua sujud dia. Dan ternyata imamnya lagi tasyahud. Tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi kan gitu. Apa yang makmum lakukan? Makmum lakukan apa? Makmum lakukan adalah subhanallah. Subhanallah gitu. Nah, ini imam bakal bingung. Udah assalamualaikum, assalamualaikum. Berarti udah ending sholatnya bagi dia. Di subhanallahin. Kadang imamnya bingung, ini apa yang salah? Apa yang salah? Begitu kan? Nah, di sini makmum boleh ada yang mengisyaratkan atau memberi kalimat sujud. Ya. Ya, sujud atau isyarat sujud gitu. Subhanallah gitu. Makmum bingung. Nah, ketika makmum bingung gini, sehendaknya makmum ini berpikir kira-kira apakah kurang sujud atau kurang rakaat? Diingat-ingat. Ini walaupun udah salam nih. Ya. Al-muhim kalau dia merasa oh kayaknya kurang rakaat, naik. Naik, jemaah naik juga. Kenapa begitu? Karena ini win-win solution, tetap naik. Karena mengganti rakaat yang tadi, rakaat tadi tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kehilangan salah satu rukunnya. Rukun ketika ditinggalkan karena nggak sengaja, itu tidak mensahkan rakaat yang ada di rukun itu. Yang rukun itu ada padanya. Jadi naik lagi Pak, satu rakaat lagi. Satu rakaat lagi. Makmum juga ikutan. Nah, nanti baru kemudian sujud sahwi di akhir sholat atau setelahnya. Jadi begitu Pak. Di subhanallahin enggak Pak? Makmumnya subhanallahin enggak? Ngingetin enggak Pak? Wah ini repot ini. Makmumnya sujud kedua, imamnya enggak kerasa. Enggak, imamnya harus diingetin. Imamnya, iya salam, imamnya salam, tapi makmum belakang ingetin. Aduh. Ya udahlah, udah lewat lah, pusing Pak. Malah saya yang kena beban. Saya yang kena bebannya ini Pak jadinya. Ya beban kesel juga kok kayak gitu loh. Ya udahlah. Udah lewat ya susah juga ya. Kadang-kadang ya hal-hal seperti ini terjadi, kita nggak tahu harus ngapain gitu ya. Baru bisa ditanyakan berapa minggu kemudian di kajian gitu. Udah berlalu udah itu. Tapi bagi yang merasa khawatir sholatnya tidak sah, dia boleh qadha lagi sholatnya sekarang. Bagi yang merasa begitu ya. Namun dalam konteks yang tadi, kalau memang imamnya ini nggak mau tahu, maka lebih amannya adalah Anda yaitu ketika tadi duduk di antara dua sujud ya. Itu kan bacaannya bacaan di antara dua sujud. Anda belum salam kan? Belum salam. Maka sujud. Sujud kemudian tasyahud akhir. Itu kalau imamnya ya bebal, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Iya, tapi kalau ternyata bingung dan merasa ini subhat, ya udah tambah satu rakaat ganti yang tadi karena menganggap yang tadi udahlah nggak jelas itu, gitu kan? Seperti itu. Dan ini masuk dalam tafarruq, memisahkan diri dari imam. Memisahkan diri dari imam. Memisahkan diri dari imam berarti kan bisa dengan tambahin sujud, tapi kalau itu merasa ragu, ya udah diri aja lagi untuk menghilangkan semua syubhat itu. Seperti itu. Ya wallahu alam. Ini udah berlalu, mudah-mudahan tetap Allah terima salat semua itu orang itu ya. So, gitu. Enggak usah dipikirin lagi lah, udahlah. Ya, Pak. Kalau lagi di tengah salat, ya dia kalau konteks yang tadi tetap di tempat, Pak. Tapi kalau dalam konteks ketika lagi pada salat, dia memisahkan diri secara fisik dan secara
pengadaan sholat. Karena kalau dia memisahkan diri di tengah-tengah orang yang sedang berjamaah, itu akan menimbulkan fitnah. Iya, lah orang pada ruku dia malah udah mulai duluan rakaat berikutnya, kan itu orang jadi mikirnya macam-macam. Ini kok kayak gini dia di tengah-tengah kita gitu. Jadi memisahkan diri, dan itu yang dicontohkan sebagian sahabat memisahkan diri gitu loh. Tapi memisahkan diri tetap di masjid. Adapun kalau memisahkan diri jalan dulu ke rumah naik motor, maka ini udah di luar gerakan sholat. Ini udah bukan memisahkan diri lagi, ini malah membatalkan sholat dan ngulang sholat di rumah begitu. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Yuk keluar dia. Nggak apa-apa, keluar aja Pak. Keluar aja, seru gitu. Iya. Kalau emang dia beruzur ya Pak ya. Jendela misalnya. Iya. Ya orang nganggapnya batal wudu, tapi dia misahkan diri mungkin karena nggak kuat dengan selama ini misalnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi Bapak kalau sholat berjamaah itu melewati orang sholat berjamaah itu nggak masalah Pak, kalau ada hajat. Karena sutrahnya itu adalah sutrah imam gitu loh. Jadi walaupun jalan di depan mereka lewat jendela nggak apa-apa. Begitu. Boleh. Nah, karena ini memang hajat, dia tafarruq untuk meneruskan sholat di belakang, silahkan. Lanjutkan, bukan mengulang dari awal. Nah, gerakan yang banyak itu apakah enggak membatalkan sholat? Enggak, karena gini gerakan hajat. Gerakan sholat yang merupakan kebutuhan itu enggak masalah. Iya. Contoh misalnya dia di rakaat ke-7. Ternyata di sini ada yang batal wudunya gitu. Batal sholatnya, mau wudu lagi. Akhirnya dia maju. Atau di sini kosong semua. Atau dia melihat di sini ada celah salah satu sini dan nggak ada yang ngisi. Kemudian dia dari belakang itu langsung terabas, ngisi, blek. Dengan niatan kata Nabi SAW, man wasalahu wasalahullah. Barang siapa yang menyambungnya maka Allah sambung dia. Itu kan memerlukan gerakan agak ngotot sedikit Pak. Selama dia nggak ngomong, ya kalau dia ngomong, Pak misi Pak, bentar Pak. Batal kalau gitu mah. Ya gitu jadi itu nggak masalah karena hajat. Ya, karena hajat. Adapun kalau nggak ada hajat nggak boleh. Dan tafarruq karena nggak kuat dengan bacaan imam yang panjang itu hajat. Termasuk kebutuhan. Kalau dia jujur gitu loh. Tapi kalau dia masih kuat nggak boleh dia tafarruq gitu loh. Gitu. Terutama orang tua ya. Dah kita cukup sampai sini aja insyaallah. Jazakumullah khairul jazaa wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.